Sangat sekali. 60 tahun ini guys. Mari coba lihat ya. Aduh, memang kumang kalah mama rempong. Semua apa ini Aduh. anak mantu Durjana begini. Boleh pinjam tuh anting-anting. Jangan lupa ya. Keluh kesah, suka dukanya, cerita indahnya Mam Trizi, jadi anak perantauan, anak mandiri. Jangan sampai mau tergoda dengan namanya gaya hidup, itu bahaya dan sangat-sangat bahaya. Lebih baik biar cuma daster robek-robek di rumah, biar pakai itu. Kalau orang cuma ada daster, ya sudah daster saja orang pakai, tak usah mau baku-baku ikut dengan orang. Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman semua. Apa kabar? Mam Trizi ini sebagai mama rempong, anak 3, hidup di ibu kota tanpa asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga. Ini siang-siang begini ada sementara balik pak baju. Seperti biasa dilihat ini. Baju satu tambung. Ini sementara lagi cuci baju lagi. So begitu kalau banyak anggota keluarga begini, banyak baju aku ganti satu hari bisa 3 kali, jadi hitung jo kalau bagaimana lebih banyak, so pasti satu kali langsung satu red cuci baju. Ini Mam Trizi ada balik baju selagi hening-hening, dia ada sementara tidur, jadi bacakar kesempatan. Kalau anak tidur, ini mama rempong begini kasihan cuma sendiri bekerja enteru, kesempatan itu kumang bekerja luar biasa pokoknya. Bergerak satu kali bergerak itu bisa 2 atau 3 kerja. Nah, contohnya ini Mam Trizi sementara dulu begini manis mas, sementara lupa baju, baru sementara lagi cuci baju. Itulah memang kumang suka dukanya ibu rumah tangga tanpa RT. Semua kerja satu kali 24 jam bikin sendiri. Kung ini green ada sementara mandi, ada siap-siap, ada mau pergi di kegiatan apa tuh gereja. Jadi dapat perwakilan dari utusan Manado untuk kegiatan di gereja di pusat sini. Antara siap-siap mandi. So mau prepare karena jam 12 so harus di sana. Kong Mam Trizi tidak lama lagi habis diberi baju menyimpang, baru semua jemput pak kakak Gio, di situ semua masak, menyimpang rumah. Pokoknya ini aktivitas kan sambil curhat ala mama rempong anak 3. Baik kan kalau jadi ada kelelawar, ada kalajengking yang Mam Trizi jadi pak, jadi jaga skip jo. Karena ini nyata tanpa edit. Namanya juga bekerja tanpa adanya fata morgana ini. Lipat baju kasihannya, habis itu kerja lagi yang lain semua kerjakan sendiri. Kalau orang tamang mulia mungkin ada mungkin apa ya mau bilang neces apa, lu kasihan. Dibalik dari neces itu memang realita ibu rumah tangga begini, pakai daster di rumah, cuma polos begini muka, nggak pakai make up, nggak pakai segala macam, pokoknya dia juga tanpa beda, tanpa segala macam lipstick apa semua, cuma dibikin yang kening palsu karena so pakai dengan sulam-sulaman itu. Maka kalau tulang lain kasih masih memang begitu ya. Mau bagi apa dan neces di rumah, beda-beda lipstick tebal-tebal, cuma memang ada barangan, ada piring, batuci ya segala macam, jadi biar natural supaya kalau sementara bekerjanya aku ke sana lipstick kaget sudah smear sana sini, pun pas ada tamu datang kamari lipstick sudah dipesta. Ini sambil dibaju orang makan roti. Oke, ini selesai Mam Trizi lipat baju. So tinggal mau menyimpang masing-masing di lemari sambil mama mertua makeup, gaya-gaya persiapan semua OTW.
Menteri Ji stay tetap di rumah bersama dengan bocil 2. Kalau teman-teman mau tanya Menteri Ji tinggal di Jakarta betah atau nyanda, Menteri Ji jujur betah. Kalau mau bilang susah atau bagaimana selama tinggal di Jakarta, selama ini Menteri Ji rasa sangat-sangat bersyukur. Jadi apakah ada yang kurang atau apakah ada yang lebih, pasti hidup naik turun. Di saat orang mungkin ada turun di bawah atau ada masalah atau mungkin ada himpitan apa, tetap selalu bersyukur. Jadi semua dibawa enjoy, dibawa dengan syukur, dan akhirnya dijalani semuanya dengan senang, bahagia, tidak ada jadi beban hidup begitu. Jadi betul-betul memang dijalani, disyukuri, sangat-sangat nikmat hidup di ibu kota. Kalaupun mungkin ada orang bilang hidup di ibu kota itu masih lebih kejam ibu kota daripada mama tiri gitu. Ada kan peribahasa begitu, kebanyakan orang dengar, apalagi masih kecil orang dengar ataupun sekarang orang pernah dengar. Tapi kalau dari Menteri Ji tergantung dari masing-masing pribadi, bagaimana caranya kita menyesuaikan diri, mengendalikan diri, membawa diri hidup di mana saja. Yang penting semua kembalikan di pribadi. Kalau pribadi tahu bersyukur, tahu bawa diri, tahu mengendalikan diri, pasti semua enjoy. Mau dimanapun mau tinggal pasti enjoy. Yang penting orang jangan terpengaruh dengan bersaing dengan hidup, terpengaruh dengan mungkin gaya hidup, berapa lihat tetangga apa segala teman ada ini ada itu, orang mau berusaha walaupun yang tidak ada, orang mau berusaha dengan cara bagaimanapun, mau negatif pasti tong berusaha supaya saling baku bersaing, itu jangan. Makanya Menteri Ji selama berhidup itu yang tidak ada tuh karakter dan sifat begitu. Kalaupun dapat lihat teman yang mungkin lebih, ya dari Menteri Ji cuma bersyukur dia boleh, berarti orang berusaha dalam hal positif supaya orang pun ada kelebihan, orang mungkin bisa beli. Tapi kalau bisa jangan baku-baku sama, baku-baku saing dan gitu, bahasa kasar begitu. Dapat lihat tetangga ada ini, orang baku ikut, jangan. Pokoknya hidup saja apa adanya. Selama orang mampu seperti apa, hidup saja seperti itu. Orang mau beli berlian kayak 1 kilo, orang mau beli kayak apa, mau beli oto baru tiap bulan, mau beli mungkin apa yang mungkin orang bisa, biar saja itu kehidupannya mereka. Orang yang punya, orang punya urusan. Kalaupun orang tidak bisa mampu, ya sudah, tidak apa-apa, orang syukuri saja apa yang ada, jalani saja, nikmati saja. Itu lebih tenang orang berhidup. Itu yang Menteri Ji selalu lakukan begitu. Jadi merantau di ibu kota ini jalan 3 tahun. Sebelumnya itu dari lokasi tinggal kota tercinta Manado dari 2013, jadi 2013 sekarang 2023, berapa tahun itu, 10 tahun merantau. Menteri Ji tidak pernah ada kendala apapun, tidak pernah mungkin bermasalah dengan orang manapun selama merantau, tidak pernah. Pokoknya selalu tenang, aman, nyaman begitu, karena selalu bawa diri baik-baik. Oke, kalaupun mungkin ada kekurangan di lain, yaitu mungkin balik lagi, semua ada sebab dan akibat gitu. Tapi selama Menteri Ji hidup di tanah orang tidak pernah. Pokoknya tenang-tenang, sampai sekarang pun silaturahmi masih lancar semua. Kadang orang yang orang nggak sama-sama juga hubungan keluarga, jadi bahas saudara, baku-baku baik, baku-baku sayang. Jadi pokoknya enak, mau merantau di mana saja kalau Menteri Ji rasa enak, nikmat. Mau kayak orang bilang, oh di kota ini begini, di kota ini begitu, tapi selama Menteri Ji nikmati, jalani, ternyata tenang-tenang, aman-aman. Contohnya di ibu kota, dong bilang begini-begini di ibu kota, segala macam, memang prinsipnya begitu. Kalau tidak ada doi, tidak makan. Di kota lain pun mungkin sama juga pasti. Kalau tidak ada doi, tidak ada uang, tidak akan makan. Makanya harus berusaha, kerja keras supaya ada. Cuma balik lagi, orang jangan sampai jadi korban mode, korban gaya apa. Ya kalaupun mungkin teman-teman mau lihat, kalau Menteri Ji sosmed mungkin
banyak yang eksis gaya apa, oke, ya itu mungkin ada waktunya di saat Mam 3G eksis bagaya liburan apa ya pasti eksis lah. Tapi kalau di rumah keseharian ya sudah dijalani saja, pokoknya sesederhana mungkin, apa adanya mungkin, jadi tenang-tenang, nggak jadi beban pikiran. Apalagi orang perempuan ini paling utama sekali, paling penting sekali, jangan sampai mau tergoda dengan namanya gaya hidup. Itu bahaya dan sangat-sangat bahaya. Lebih baik biar cuma daster robek-robek di rumah, biar pakai itu. Kalau tetangga lain mungkin pakai seksi-seksi, span-span, pusat dapalia, pusat tagantong, kalau orang kampung bilang biar orang. Kalau orang cuma ada daster, ya sudah daster saja orang pakai, tak usah mau baku-baku ikut dengan orang. Oke, tak lama ini sekilas Mam 3G ke cuap-cuap Pak Carlota, karena semua lihat tuh Green Water Cinta, menurut tercinta, so gaya-gaya so neces rem ada mau pergi OTW. Jadi saya ini usia 60 tahun, memang komang jiwa, masih jiwa semangat anak muda. Tidak dapat lihat komang tuh usia 60 tahun mungkin dapat lihat slow apa ininya, ada energik sekali pokoknya, awet muda sekali, semangat sekali pokoknya, luar biasa memang. DP semangat, DP aura. Dan Mam 3G sampai 60 tahun boleh dapat aura sama dengan mertua rencana begini komang. Pokoknya dapat lihat baby face, fresh, penuh sukacita terus tuh muka, energik sekali. Mudah-mudahan Mam 3G begitu, walaupun kasih ini kehidupan sekarang dengan anak 3, urus rumah tangga sendiri 1 kali 24 jam, kerjanya habis-habis. Semoga kasih untuk aura-aura kecantikan enak pudar, tetap mau transfer dari mertua tercinta ini. Aduh, ancu jam pun sekali kok mau 60 tahun, memang kok energik sekali kok, memang semangat dan dapat lihat memang fresh begitu. Semoga jadi penyemangat buat Mam 3G, supaya Mam 3G kelak juga anak-anak sebesar semua, so kerja, so ada kehidupan, Mam 3G bisa menikmati hidup seperti mertua tercinta begini. Memang betul-betul komang menikmati baik-baik ke sana kemari dengan keluarga, dengan anak-anak, memang enak sekali. Sampai masa tua betul-betul memang nikmat sekali dapat rasa tuh diri menikmati hari tua. Aduh, kenapa komang? Mantap memang, asik. Aduh, coba dia ini. Mantap. Dapat lihat sama ibu-ibu pejabat ini. Duh, mang neces sekali komang DP baju ini, matching. Bagus, tak cocok sekali komang. Iyo, kagak DP warna. Asik, sudah yang tas, heels, oh sudah, mana itu heels, oh ini. Kongres Wanita Better Indonesia di GBI Mawar Saron, Gading. Jadi Mami ini utusan dari Wanita Better Indonesia wilayah Minahasa Utara. Mantap. Jadi ada tugas ini. Manggrian mah, sangat sekali. 60 tahun ini guys, mari coba lihat. Aduh, memang komang kalah Mama Rempong. Mama Rempong coba yang dasar dapat lihat 60 tahun. Hari ini coba lihat sebagini. Memang jadi komang dapat lihat umur 40 tahun. Aduh, semua apa ini. Aduh. Anak mantu Durjana begini. Boleh pinjam tuh anting-anting. Jangan lupa ya. Mantap, asik. Biar cuma gula-gula. Sudah ini sorry di, siap. Sudah. Oke, mantap. Jalan. Asik. Sudah pinjam oto le. Aduh, memang mau dapat mana anak Hati-hati. mantu begini. Oke, Hadijah. Kepala nih ada jemur. Oke guys, sudah Grandma 3G atau mertua tercinta pergi dengan urusan pelayanan dari gereja.
Mam Triji lagi selesai lipat baju, tinggal mau taruh di lemari, berhubung masih ada ada tidur, jadi Mam Triji biar dulu di sofa ini, nanti kalau dia bangun baru Mam Triji isi. Kalau enggak pupak deh dengar bunyi-bunyi lemari semua terbangun dia. Mam Triji masih mungkin mau bikin pekerjaan lain, semua terhalang gara-gara dia kalau bangun kan, so otomatis semua baku GP dulu, baku polok dulu, baku buju dulu, waktu kan berjalan terus. Oke, ini cuma sekedar selingan dari Mam Triji for aktivitas Mama Rempong di siang hari sambil coba bakar lota, biar teman-teman juga di rumah mungkin ada hiburan di saat sambil makan, sambil mungkin cerita santai-santai, boleh lihat Mam Triji cuap-cuap, walaupun cuma jadi sebagai hiburan atau jadi pandangan. Kalau hidup di ibu kota atau hidup di mana saja, keluh kesah, suka dukanya, cerita indahnya Mam Triji, jadi anak perantauan, anak mandiri, selama hidup di mana saja begitu. Orang bilang mencari atau merantau itu memang betul-betul sangat dijalani, dinikmati dan disyukuri. Kalau namanya hidup tuh orang pasti sama itu punya suka duka, senang susah pasti ada. Cuma yang penting intinya kalau dari Mam Triji sebagai ya pribadi sendiri dengan Mama Rempong anak 3, hidup merantau begini, pokoknya khusus por istri-istri, pokoknya ndak usah mau terpengaruh dengan namanya kehidupan orang lain. Dorang biar torang, apa yang dong punya, apa yang torang punya. Kalaupun dorang lebih, torang ndak ada, jangan baku saing, jangan baku iri. Pokoknya penting itu, supaya tuh hidup dapat rasa memang tenang, nyaman. Kalaupun torang sehidup begitu, kung torang mungkin masih ada waktu tak salah dengan orang, balik lagi. Apakah dorang yang mungkin tak cocok dengan torang? Orang mungkin sobat baik, orang mungkin so berusaha yang terbaik, orang mungkin so berusaha membantu, tapi mungkin balik lagi dari dorang itu mungkin tidak ada respon yang baik, tidak tahu menghargai, yaitu kembali lagi cerita indah, cerita buruk itu tentang orang itu tinggal tergantung dari masing-masing orang yang menerimanya, masing-masing orang yang mendengarkan. Yang pasti kalau dari diri kita pribadi, orang merasa orang itu selalu berusaha memberikan yang terbaik, berusaha selalu berbaik. Tapi kalaupun cerita orang di luar, orang rasa dijelek-jelekkan ataupun bagaimana, ya sudah, tidak mengapa. Yang penting orang tidak menjelekkan mereka. Sumpah apapun itu, kutuk ke apa, kalau buat Mam Triji itu yang orang nak baking, hanya mungkin orang ada kekecewaan di diri, mungkin orang utarakan, itu tidak apa-apa. Kan orang marah bisa marah, orang kecewa bisa kecewa. Responnya seperti apa, orang masing-masing berbeda. Tapi penilaian orang itu, orang tidak bisa membatasi. Dorang nilai orang begini, dorang hakimi orang begini, dorang kutuk orang begini, itu terserah dorang. Yang penting orang tidak baking. Mam Triji yakin itu kutuk itu apa saja itunya tidak akan kenapa orang. Beda kalau memang orang betul-betul baking, pasti akan terjadi. Gitu deh, intinya pokoknya hidup apa adanya saja, sederhana saja, tidak usah mau baku-baku paksa, nanti sendiri yang siksa, sendiri yang rugi, sendiri yang susah gitu. Oke, sekilas info dari Mam Triji Mama Rempong, anak perantau. Salam sehat, sukses, bahagia selalu. Sarang Nio, kalau yang tidak suka mau lihat curhatnya Mama Rempong, silakan, tidak apa-apa, skip saja. Dadah.